Hai, ketemu lagi dengan aku, Mama Sineta, mamahnya Geeta dan Ge Sinta. Sekarang Mama mau bacain cerita dari daerah Bali yang berjudul Singa Raja. Sebelum lanjut dengerin ceritanya, jangan lupa subscribe ya. Dengerin ceritanya sambil merem, supaya langsung tidur. Kita mulai ya. Asal mula Singa Raja. Dahulu kala, di Pulau Bali, tepatnya di daerah Kelungkung, hiduplah seorang raja yang bergelar Sri Sagening. Ia mempunyai istri yang cukup banyak. Istri yang terakhir bernama Niluh Pase. Niluh Pase berasal dari desa Panji dan merupakan keturunan Kiai Pase Goblek. Namun malang nasib Niluh Pase. Sewaktu ia mengandung, ia dibuang secara halus dari istana. Ia dikawinkan dengan Kiai Jelantik Bogol oleh suaminya. Kesedihannya agak berkurang berkat kasih sayang Kiai Jelantik Bogol yang tulus. Setelah tiba waktunya ia melahirkan anak laki-laki yang dinamai I Gusti Gede Pasekan. Bayi bernama I Gusti Gede Pasekan makin hari makin besar. Setelah dewasa, ia mempunyai wibawa besar di kota Gelgel. Ia sangat dicintai oleh pemuka masyarakat dan masyarakat biasa. Ia juga disayang oleh Kiai Jelantik Bogol seperti anak kandungnya sendiri. Pada suatu hari, ketika ia berusia 20 tahun, Kiai Jelantik Bogol memanggilnya. "Anakku," kata Kiai Jelantik Bogol, "sekarang pergilah engkau ke Den Bukit di daerah Panji." "Mengapa saya harus pergi ke sana, Ayah?" "Anakku, itulah tempat kelahiran ibumu." "Baiklah, Ayah, saya akan pergi ke sana." Sebelum berangkat, Kiai Jelantik Bogol berkata kepada anaknya, "I Gusti, bawalah 2 senjata bertuah ini, yaitu sebilah keris bernama Ki Baru Semang dan sebatang tombak bernama Ki Tunjung Tutur. Mudah-mudahan engkau akan selamat." "Baik, Ayah." Dalam perjalanan ke Den Bukit ini, I Gusti Gede Pasekan diiringi oleh 40 orang di bawah pimpinan Ki Dumpiung dan Ki Kadosot. Setelah 4 hari berjalan, tibalah mereka di suatu tempat yang disebut Batu Menyan. Di sana mereka bermalam. Malam itu, I Gusti Gede Pasekan dan ibunya dijaga ketat oleh para pengiringnya secara bergiliran. Tengah malam tiba-tiba datanglah makhluk gaib penghuni hutan. Dengan mudah sekali I Gusti Gede Pasekan diangkat ke atas pundak makhluk gaib itu, sehingga ia dapat melihat pemandangan lepas dari lautan dan daratan yang terbentang di depannya. Ketika ia memandang ke timur dan barat laut, ia melihat pulau yang amat jauh. Sedangkan ketika ia memandang ke arah selatan, pemandangannya dihalangi oleh gunung. Setelah makhluk gaib itu lenyap, didengarnya suatu bisikan. "I Gusti, sesungguhnya daerah yang baru engkau lihat itu akan menjadi daerah kekuasaanmu." I Gusti Gede Pasekan sangat terkejut mendengar suara gaib itu. Namun ia juga merasa senang. Bukankah suara itu adalah pertanda bahwa pada suatu ketika ia akan mendapat kedudukan yang mulia, menjadi penguasa suatu daerah yang cukup luas. Memang untuk mencapai kemuliaan, orang harus menempuh berbagai kesukaran terlebih dahulu. Ia menceritakan apa yang didengarnya secara gaib itu kepada ibunya. Ibunya memberi semangat untuk terus melakukan perjalanan. Keesokan harinya, rombongan I Gusti Gede Pasekan melanjutkan perjalanan yang penuh dengan rintangan. Walaupun perjalanan ini sukar dan jauh, akhirnya mereka berhasil juga mencapai tujuan dengan selamat. Pada suatu hari, ketika ia berada di desa ibunya, terjadilah peristiwa yang menggemparkan. Ada sebuah perahu Bugis terdampar di pantai Penimbangan. Pada mulanya orang Bugis meminta pertolongan nelayan di sana, tetapi mereka tidak berhasil membebaskan perahu yang kandas. Nahkoda perahu Bugis sudah putus asa,
Tapi ketua kampung nelayan datang mendekatinya. Hanya seorang yang dapat menolong Tuan. Tuan, katakan saja siapa yang dapat menyeret perahu ke lautan. Seorang anak muda, namun sakti dan penuh wibawa. Jawab ketua kampung. Siapa namanya? I Gusti Gede Pasekan. Keesokan harinya, orang Bugis itu datang kepada I Gusti Gede Pasekan. Ia berkata, kami mengharapkan bantuan Tuan. Jika Tuan berhasil mengangkat perahu kami, sebagian isi muatan perahu akan kami serahkan kepada Tuan sebagai upahnya. Kalau itu memang janji Tuan, saya akan mencoba mengangkat perahu kandas itu. Jawab I Gusti Gede Pasekan. Untuk melepaskan perahu besar yang kandas itu, I Gusti Gede Pasekan mengeluarkan 2 buah senjata pusaka, warisan Kiai Jelantik Bogol. Ia memusatkan pikirannya. Tak lama kemudian muncullah 2 makhluk halus dari 2 buah senjata pusaka itu. Tuan, apa yang harus hamba lakukan? Bantu aku menyeret perahu yang kandas itu ke laut lepas. Baik, Tuan. Dengan bantuan 2 makhluk halus itu, ia pun berhasil menyeret perahu dengan mudah. Orang lain jelas tak mampu melihat kehadiran si makhluk halus. Mereka hanya melihat I Gusti Gede Pasekan menggerak-gerakkan tangannya menunjuk ke arah perahu. Karena senangnya, orang Bugis itu pun menepati janjinya. Di antara hadiah yang diberikan itu terdapat 2 buah gong besar. Karena I Gusti sekarang sudah menjadi orang kaya, ia digelar dengan sebutan I Gusti Panji Sakti. Sejak kejadian itu, kekuasaan I Gusti Panji Sakti mulai meluas dan menyebar kemana-mana. Ia pun mulai mendirikan suatu kerajaan baru di daerah Den Bukit. Kira-kira pada pertengahan abad ke-17, ibu kota kerajaan itu disebut orang dengan nama Sukesade. Semakin hari kerajaan itu makin luas dan berkembang, lalu didirikanlah kerajaan baru. Letaknya agak ke utara dari kota Sukesade. Sebelum dijadikan kota, daerah itu banyak sekali ditumbuhi pohon buleleng. Oleh karena itu, pusat kerajaan baru disebut Buleleng. Buleleng adalah nama pohon yang buahnya sangat digemari oleh burung perkutut. Di pusat kerajaan baru itu didirikan istana megah yang diberi nama Singaraja. Namun itu menunjukkan bahwa penghuninya adalah seorang raja yang seperti singa, gagah perkasa. Hal ini dikarenakan I Gusti Panji Sakti memang dikenal sebagai sosok yang sakti dan gagah berani. Jika ada gerombolan bajak laut atau perampok yang mengacau, sang raja turut maju ke medan perang bersama prajuritnya. Karena itu tepatlah jika istananya disebut Singaraja. Ada pula yang mengatakan bahwa Singaraja berarti tempat persinggahan raja. Konon ketika istananya masih ada di Sukesade, raja sering singgah di sana. Dengan demikian kata Singaraja berasal dari kata singgah, raja. Legenda asal-usul kota Singaraja dan kota Legenda asal-usul kota Buleleng dan kota Singaraja ini dipercaya penduduk Bali benar-benar pernah terjadi. Ibu Panji Sakti berasal dari kasta Sudra, yakni kalangan rendah pada masyarakat Hindu Bali. Hal ini sangat menarik sebab seseorang yang berasal dari kalangan rendah dapat menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan mulia karena perjuangan dan usahanya yang keras meraih cita-cita. Selesai, selamat tidur anak-anak.